Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faiza Siregar dengan NIM 118206884 dari Pendidikan Biologi, kelas 5C. Saya akan menjelaskan tentang proses glikolisis. Pengertian dari glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam piruvat. Glukosa merupakan monomer karbohidrat yang termasuk monosakarida atau Kita lihat dari gambar tersebut. Ini adalah bentuk dari glukosa. Glukosa memiliki 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah fosfat. Kemudian lanjut ke proses glikolisis. Glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP. Apa itu ATP? ATP adalah adenosin trifosfat. ATP senyawa yang memiliki 3 fosfat dari kata tri. Kemudian berubah menjadi ADP. Kenapa berubah? Karena glukosa mengikat satu fosfat dari ATP dan berubah menjadi ADP. Apa itu ADP? ADP adalah adenosin difosfat, senyawa yang memiliki 2 fosfat dari kata difosfat, 2 fosfat. Kemudian glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini glukosa itu tidak memiliki 6 fosfat, akan tetapi hanya memiliki 1 fosfat. Dan dikatakan 6 dapat kita lihat dari sini. Dari sini kita lihat di atom ke-6 yang ini, atom yang ke-6 ini di sini melekatnya fosfat, maka disebut 6 fosfat. Kemudian terjadilah isomerasi. Kemudian berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat ini akan mengikat satu fosfat dari ATP. Kemudian berubah menjadi ADP dan berubahlah nama menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Nah, dikatakan fruktosa 1,6 fosfat ini adalah dari 1. Dapat kita lihat dari sini di karbon ke-1 ini melekatnya fosfat. Kemudian di 6 ini juga dapat kita lihat di karbon ke-6 melekatnya fosfat. Seperti itu. Dan fruktosa 1,6 fosfat ini akan dipecah menjadi 2 bagian, 2 senyawa, yaitu senyawa PgAl. Apa itu PgAl? PgAl itu adalah fosfogliseraldehida dan membentuk BPGA. BPGA ini adalah bigosfoglycerate. Senyawa PgAl berubah menjadi BPGA menghasilkan NADH. Apa itu NADH? NADH itu kesingkatan dari nikotidamika adenosin dinukleotida hidrogen. Nah, NADH ini adalah energi, tetapi tidak bisa digunakan untuk tubuh. Nah, nanti akan diubah dulu menjadi ATP. Dan perubahan NADH menjadi ATP tidak dibahas di sini, tetapi akan dibahas di perubahan NADH menjadi ATP tidak dibahas di proses glikolisis. Nanti dibahasnya di akan dibahas di transport elektron. Nah, NADH ini asalnya dari NAD+, yaitu singkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida. Nah, sesudah ini sama halnya yang di sebelah kiri.
Apa yang terjadi di sini sama juga yang terjadi sebelah sini. Apa yang terjadi sebelah kanan, maka terjadi juga di sebelah kiri. Nah, senyawa BPGA ini berubah menjadi PGA. Apa itu PGA? PGA adalah singkatan dari fosfogliserat. Nah, di sini berubahnya BPGA dari BPGA bigosfogliserat, yaitu mempunyai dua fosfogliserat berubah menjadi PGA, yaitu fosfogliserat yang satu. Kemana perginya? Perginya ke ADP. Dan berubah menjadi ATP. Senyawa PGA berubah menjadi asam piruvat. Sama halnya di sebelah sisi kiri, seperti itu. Nah, di asam piruvat ini tidak memiliki fosfogliserat lagi. Kemana perginya? Ke ADP. Dan ADP ini berubah menjadi ATP. Seperti itu. Dapat dilihat dari sini bahwa dari glukosa sampai fruktosa 1,6 fosfat ini membutuhkan ATP, yang disebut reaksi endogenik yang membutuhkan ATP. Kemudian dapat dilihat dari fruktosa 1,6 fosfat sampai asam piruvat menghasilkan ATP. Ini ATP menghasilkan ATP, maka disebut reaksi eksergonik yang menghasilkan ATP. Kemudian yang terakhir adalah hasil. Hasilnya itu adalah ATP. Kita lihat berapa hasil darinya. 1 2 3 4 ATP. Nah, ada 4 ATP pada proses glikolisis. Dan jangan lupa ada ATP, kita membutuhkan ATP 2 di sini. Dan pada proses glikolisis ini kita membutuhkan 2 ATP dan menghasilkan 4 ATP. Nah, hasilnya adalah 2 ATP. 2 ATP. Kemudian menghasilkan NADH ada 2, berarti 2 NADH. Kemudian ada 2 asam piruvat. Hasil dari glikolisis itu adalah 2 ATP dan 2 NADH dan 2 asam piruvat.